Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan nomor induk mahasiswa 859660148 dengan modul SPGK 1407. Modul 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dalam kegiatan praktikum 1 ini, saya akan meneliti 5 hewan dan 5 tumbuhan. Alat dan bahan yang saya pergunakan ada pulpen, ada buku untuk tabel pengamatan, dan tentunya alam sekitar. Pohon cengkeh adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Pohon cengkeh tidak berpindah tempat, tetapi dapat bereaksi terhadap rangsangan. Misalnya, daun mengarah cahaya ke cahaya matahari atau fototropisme, dan akar tumbuh ke arah sumber air. Pohon cengkeh bernapas melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang untuk pertukaran gas atau mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pohon cengkeh membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Pohon cengkeh mengalami pertumbuhan dari bibit menjadi pohon besar, ditandai dengan bertambah tinggi, besar batang, dan banyaknya daun serta cabang. Pohon cengkeh berkembang biak secara generatif melalui biji yang berasal dari bunga, sehingga dapat menghasilkan tanaman baru. Yang kedua adalah pohon cabai. Pohon cabai dapat bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Misalnya, daun menghadap ke arah cahaya matahari. Tanaman juga bereaksi terhadap rangsang seperti cahaya, air, dan sentuhan. Pohon cabai bernapas melalui stomata atau mulut daun dan lentisel. Dalam proses ini, tanaman mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pohon cabai membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Pohon cabai mengalami pertumbuhan dari biji menjadi kecambah, lalu menjadi tanaman dewasa yang semakin besar. Pohon cabai juga berkembang biak dengan biji yang berasal dari buah cabai. Dan ketiga adalah tumbuhan daun bawang. Daun bawang tidak berpindah tempat, tetapi dapat bereaksi terhadap rangsangan. Misalnya, tumbuh mengarah ke cahaya matahari dan akarnya menuju sumber air. Daun bawang bernapas melalui stomata atau mulut daun untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Daun bawang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Daun bawang mengalami pertumbuhan, ditandai dengan bertambahnya panjang daun dan berkembangnya bagian batang serta akar. Daun bawang dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya dengan anak atau tunas atau bagian umbi, sehingga dapat menghasilkan tanaman baru. Dan yang keempat ada tumbuhan daun sirih. Daun sirih tidak bergerak, juga tidak berpindah tempat, tetapi dapat bereaksi terhadap rangsangan. Misalnya, daun mengarah ke cahaya matahari atau fototropisme
untuk membantu proses fotosintesis. Daun sirih bernapas melalui stomata atau mulut daun untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Tumbuhan sirih membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan sirih mengalami pertumbuhan ditandai dengan bertambah panjangnya batang, jumlah daun, dan ukuran tanaman. Tumbuhan sirih dapat berkembang biak secara vegetatif, misalnya dengan stek batang, sehingga dapat menghasilkan tanaman baru. Dan yang kelima ada tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya dapat bergerak dengan cara daun mengarah ke cahaya matahari dan bereaksi terhadap kondisi lingkungan seperti kekurangan air. Lidah buaya bernapas melalui stomata yang terdapat pada daunnya. Lidah buaya membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Lidah buaya tumbuh dari kecil menjadi besar dan jumlah daunnya semakin banyak. Lidah buaya berkembang biak dengan tunas yang tumbuh di sekitar tanaman induk. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup pada hewan. Yang pertama, kucing. Bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Kucing dapat bergerak bebas seperti berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Kucing juga peka terhadap rangsangan, misalnya langsung menoleh saat mendengar suara atau mendekat saat melihat makanan. Kucing bernapas menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sama seperti halnya manusia. Kucing juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi dan menjaga kesehatan tubuhnya. Biasanya, kucing memakan daging atau makanan khusus kucing. Kucing mengalami pertumbuhan dari anak kucing atau juga disebut kitan menjadi kucing dewasa, ditandai dengan perubahan ukuran tubuh dan berat badan. Dan yang kedua adalah semut. Semut bergerak dengan berjalan menggunakan kakinya dan sangat peka terhadap rangsang, seperti bau makanan atau sentuhan. Semut bernapas menggunakan trakea atau saluran pernapasan yang ada di tubuhnya. Semut juga tentunya memerlukan makanan untuk hidup, seperti gula, sisa makanan, atau serangga kecil. Semut mengalami pertumbuhan dari telur, larva, pupa, hingga menjadi semut dewasa. Semut berkembang biak dengan bertelur yang dilakukan oleh ratu semut. Yang ketiga adalah laba-laba. Laba-laba bergerak menggunakan 8 kaki. Laba-laba juga peka terhadap getaran pada jaringnya sebagai tanda mangsa. Laba-laba bernapas menggunakan paru-paru buku dan trakea. Laba-laba memakan serangga kecil yang terjebak di jaringnya. Laba-laba tumbuh dengan mengalami pergantian kulit hingga menjadi dewasa. Laba-laba berkembang biak dengan bertelur yang dibungkus dalam kantong telur atau juga disebut dengan kokon. Dan keempat ada domba. Domba dapat bergerak seperti berjalan dan berlari. Domba juga bereaksi terhadap rangsang, misalnya lari saat merasa terancam atau mendekat saat diberi makan. Domba bernapas menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Domba membutuhkan makanan seperti rumput dan tumbuhan hijau untuk memperoleh energi dan menjaga pertumbuhan tubuhnya. Domba mengalami pertumbuhan dari anak domba menjadi domba dewasa, ditandai dengan bertambahnya ukuran dan berat badan. Domba berkembang biak dengan melahirkan anak sehingga dapat menghasilkan keturunan baru. Dan yang terakhir,
Ciri-ciri makhluk pada hewan adalah ikan. Ikan bergerak dengan berenang menggunakan sirip dan ekor. Ikan juga bereaksi terhadap rangsangan, misalnya cepat menjauh saat ada bahaya atau mendekat saat diberi makan. Ikan bernapas menggunakan insang untuk mengambil oksigen yang terlarut di dalam air. Ikan membutuhkan makanan seperti plankton, tumbuhan air, atau ikan kecil untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Ikan mengalami pertumbuhan dari telur menjadi larva hingga ikan dewasa dengan ukuran tubuh yang semakin besar. Ikan berkembang biak dengan bertelur atau opipar, yaitu yang menghasilkan telur yang kemudian menetas menjadi ikan kecil. Semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, memiliki ciri-ciri yang sama, meskipun bentuk dan cara melakukannya berbeda. Pada tumbuhan seperti pohon cabai dan lidah buaya, gerak tidak terlihat jelas seperti hewan, tetapi tetap ada. Misalnya, daun mengarah ke cahaya. Tumbuhan juga membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sedangkan pada hewan seperti semut dan laba-laba atau domba, kucing, gerak terlihat jelas karena mereka dapat berpindah tempat. Hewan tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga harus mencari makanan. Dalam hal pernapasan, tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel, sedangkan hewan menggunakan alat pernapasan khusus, seperti trakea atau paru-paru buku. Semua makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari kecil hingga dewasa, serta berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup meliputi bergerak dan peka terhadap rangsang, bernapas, memerlukan makanan, tumbuh berkembang, dan berkembang biak. Perbedaan utama antara tumbuhan dan hewan terletak pada cara bergerak dan memperoleh makanan, tetapi keduanya tetap termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri tersebut. Sekian video saya dalam kegiatan praktikum mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Rismayanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.